Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu berkah hijau toko pertanian. Di sini kami kelompok 5. Di sini ada saya, Bagas Eka Saputra, dan teman-teman saya. Saya Muhammad Ilham Syahputra, nomor absen 15. Saya Muhammad Fikri Wafiuddin absen 16. Saya Nafaluddin Sabik Rifai, absen 18. Saya Yusri Aditya Pratama, nomor absen 26. Baik, dari perkenalan kami. Selanjutnya, di sini kelompok kami mengambil tema project yaitu berkah hijau toko pertanian, di mana di toko ini menjual berbagai kebutuhan pertanian, mulai dari benih, perawatan tanaman, dan alat-alat pertanian. Baik, ini gambaran dari proyek kami. Berkah Hijau adalah toko online lengkap atau e-commerce yang khusus dibuat untuk membantu dunia pertanian. Aplikasi ini mengubah cara lama yang ribet menjadi lebih modern dan mudah. Di sini petani bisa membeli bibit, obat tanaman, hingga alat tani canggih secara praktis. Selain jualan, platform ini juga memberikan ilmu dan info harga yang jujur supaya petani makin maju dan hasil panennya meningkat. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama menggantikan proses konsultasi manual yang tidak terstruktur menjadi alur pemesanan yang terpandu melalui sistem katalog. Yang kedua adalah menyediakan data stok barang dan estimasi harga yang akurat untuk menghilangkan keraguan pelanggan saat bertransaksi. Yang ketiga adalah edukasi, mengatasi kesenjangan pengetahuan melalui fitur artikel edukasi dan panduan penggunaan alat yang terintegrasi dengan produk. Yang keempat yaitu memberikan akar muka yang ramah bagi petani tradisional maupun pengusaha agribisnis muda dengan aplikasi digital yang beragam. Di sini ada konsep yang usung, usulkan, yaitu rancangan ini menggunakan metode design thinking yang memfokuskan pada penyelesaian masalah nyata pengguna di lapangan. Antar muka lebih bersih dan sederhana untuk berbagai literasi digital, lalu konten edukasi, yaitu tersedia teks dan gambar mengenai hama dan pemupukan, dan yang ketiga adalah konsep visual, yaitu kami menggunakan palet warna hijau yang melambangkan pertumbuhan, kesuburan, dan keberlanjutan. Ini adalah workflow dari web Berkah Hijau. Yang pertama adalah fitur home. Fitur home ini user akan diarahkan ke beranda dan terdapat beberapa informasi produk dan artikel. Yang kedua ada fitur kategori. Di fitur kategori, user akan diarahkan ke katalog produk. Lalu user bisa melihat detail produk dan menambahkan produk ke keranjang. Yang ketiga ada fitur tentang kami. Di fitur tentang kami, user akan diarahkan ke halaman profil toko dan terdapat informasi kontak toko. Yang keempat ada fitur keranjang. Di fitur keranjang, user akan diarahkan ke katalog produk, lalu user diarahkan ke halaman keranjang belanja. Yang terakhir ada fitur profil. Di fitur profil, user akan diarahkan ke menu profil user. Di dalam profil user, user dapat melihat profil akun dan melihat riwayat belanja atau riwayat pesanannya. Next. Selanjutnya, poin-poin akan dijelaskan oleh Fikri. Poin-poin yang nomor satu, ketidakpastian stok dan harga, kurangnya transparansi. Yang kedua, risiko salah pilih produk akibat kurangnya edukasi. Nomor tiga, inefisiensi waktu konsultasi manual.
Nomor 4, keterbatasan akses produk unggul. Oh my GUI. Menciptakan katalog cerdas dan terstruktur, memberikan transparansi dan kepastian instan, dan mengotomatisasi edukasi dan rekap pesanan. Selanjutnya adalah prioritization ide. Yang pertama adalah yes, yes, do it now. Karakteristiknya high value, low effort. Manfaatnya besar, tapi mudah dibuat. Ini adalah prioritas utama yang harus ada agar aplikasi bisa langsung berjalan. Isinya meliputi menampilkan ketersediaan alat benih dan pupuk, B. Keranjang belanja dan checkout, lalu history. Lalu ada do next, karakteristiknya high value, high effort. Manfaatnya besar, tapi sulit dan butuh waktu lama untuk dibuat. Ini adalah fitur strategis yang dikerjakan setelah fitur utama selesai. Meliputi update status pesanan otomatis, portal pembayaran terintegrasi penuh, dan manajemen order kompleks. Lalu ada do less. Karakteristiknya low value, low effort. Mudah dibuat tapi tidak terlalu mendesak. Dikerjakan jika hanya ada waktu luang karena dampaknya tidak terlalu besar. Isinya meliputi live chat tambahan selain WA, copywriting marketing khusus musim tanam, lalu notifikasi via SMS. Yang terakhir ada letter. Karakteristiknya low value, high effort. Sulit dibuat dan manfaatnya tidak langsung terasa. Fitur ini bisa ditunda atau dipertimbangkan kembali di masa depan karena memakan banyak sumber daya dan dampaknya kecil. Isinya meliputi fitur multi-language atau bahasa lokal, riwayat pesanan dan fitur reorder otomatis, lalu estimasi waktu pengiriman otomatis berdasarkan lokasi lahan. Next. Ini saya akan merunning di aplikasi PK Hijau. Nah, kita sebagai user akan melakukan login. Login, masukkan nama dan password, yaitu login. Lagi akan sebagai user itu kan memasuki di home, ada map hijau. Kemudian saya ada penjelasan selama singkat dengan apa sih dalam profil selamat datang di Pertanian ini tentang ringkasan dari berkah hijau. Yaitu ada beberapa artikel di sini untuk judul dan penjelasan sangat singkat, yaitu produk populer selama user akan memilih. Setelah itu, di sini ada fitur kategori. Di sini ada berapa fitur kategori mulai dari benih, petani, dan akan memilih kontrol dari sayur. Di sini kita akan memilih eh, katalog yang kita mau dari yang sebagai customer yang mau dibeli. Terus di sini ada fitur profil.
Ini profil singkat kalau dari user akan sudah login di dalam informasi pribadi. Akan dilanjutkan sama Yusril. Selanjutnya ada tentang kami. Di sini menjelaskan tentang apa aja yang ada di aplikasi kami. Terus ada fitur detail produk, seperti misalnya sayur-sayuran. Di sini dapat dilihat ada beberapa sayur-sayuran. Ketika ada pembeli mau membeli, tinggal memilih salah satu yang ada di sini, terus akan diarahkan ke detail produk harga. Nah, ini adalah detail produk yang mau dibeli. Di atas ada nama produk, di atas ada nama produk, total harga, dan layanannya. Kuantitasnya dapat memilih jika ingin beli satu, hanya satu, jika ingin lebih, tinggal diklik. Terus ada tombol masukkan keranjang, ada tombol beli sekarang. Di bawahnya, di bawahnya ada spesifikasi produk seperti kategori, merek, tipe paket, jenis biji-bijian, spesies tanaman, dan dari mana produk itu dikirim. Selanjutnya ada deskripsi produk tentang bagaimana cara penanaman atau bagaimana cara mengatasi hama-hama atau bobot buah, panen, atau rekomendasi yang telah direkomendasikan. Selanjutnya ada history. Nah, history atau riwayat. Di sini dapat dilihat ketika sudah membeli beberapa barang akan tampil di sini riwayat pembelian. Terus ada fitur keranjang yang tadi saya jelaskan. Di sini ketika Anda sudah memasukkan ke keranjang dapat dilihat ada beberapa. Terus setelah itu setelah sudah mau check out tinggal klik tombol yang ada di bawah. Berikut ini adalah kesimpulan dari proyek website Berkah Hijau. Perancangan Berkah Hijau bukan sekedar membangun toko online, melainkan menciptakan solusi UI UX yang empatik melalui pendekatan design thinking. Dengan menyederhanakan alur kerja yang kompleks menjadi antarmuka yang inklusif dan edukatif, desain ini berhasil menjembatani kesenjangan digital bagi petani. Berkah Hijau membuktikan bahwa desain yang berpusat pada manusia mampu mengubah cara tradisional menjadi pengalaman digital yang modern, transparan, dan memberdayakan. Sekian presentasi proyek desain antarmuka dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.